Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Badriyah dengan NIM 24210109018. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang toxic masculinity, toxic femininity, beserta dampak dalam kehidupan sosial dan kesehatan mental, serta contoh dalam kehidupan sehari-hari dan cara mengantisipasinya. Di masyarakat, laki-laki dan perempuan itu sering diberikan standar tertentu mengenai bagaimana mereka harus bersikap. Jika standar tersebut dilakukan secara berlebihan dan bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain, maka muncullah perilaku yang disebut toxic masculinity dan toxic femininity. Jadi topik ini perlu dibahas karena mempengaruhi untuk hubungan sosial, lingkungan sekolah, keluarga, bahkan kesehatan mental seseorang. Yang pertama yaitu toxic masculinity. Apa itu toxic masculinity? Toxic masculinity itu adalah pola pikir atau perilaku yang menganggap laki-laki itu harus selalu kuat, tidak boleh menangis, dan tidak boleh menunjukkan emosinya. Kan setiap manusia itu memiliki perasaan dan emosi yang wajar untuk ditunjukkan. Ada beberapa ciri-ciri toxic masculinity. Yang pertama yaitu menganggap menangis adalah tanda lemah. Harus selalu terlihat kuat dan berkuasa, merendahkan perempuan atau laki-laki yang terlihat lemah, menyelesaikan masalah dengan dengan kekerasan atau marah, takut dianggap tidak jantan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu jika ada anak laki-laki yang menangis, itu pasti selalu dikatain, ya cowok kok nangisan, ya cowok kok cengeng gitu. Dan yang kedua yaitu membuli temannya karena dianggap lembut. Dan yang ketiga yaitu laki itu terkadang memendam semuanya sendiri tanpa menceritakan ke orang lain atau malu untuk mencari bantuan psikolog. Dan yang kedua yaitu pengertian toxic femininity. Apa itu toxic femininity? Nah, toxic femininity itu adalah perilaku yang muncul karena tekanan bahwa perempuan itu harus selalu cantik, penurut, dan membanggakan orang lain, atau bisa disebut dengan menyenangkan orang lain. Akibatnya yaitu seseorang bisa kehilangan kebebasan menjadi diri sendiri. Ciri-ciri toxic femininity yaitu terlalu menuntut kesempurnaan fisik, sering membandingkan penampilan, manipulatif atau bermain perasaan, dan takut mengungkapkan pendapat karena dianggap tidak feminim, dan rela mengorbankan diri demi diterima di lingkungan tersebut. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yaitu perempuan itu sering merasa minder karena kan kebanyakan sekarang itu standar kecantikan itu mengikuti media sosial, dan seorang itu terkadang harus memaksakan diet ekstrim biar dianggap cantik. Dan perempuan takut berbicara tegas atau karena takut dikira galak. Dan dampak dalam kehidupan sosial itu yang pertama itu dampak toxic masculinity di kehidupan sosial, yaitu hubungan sosial menjadi tidak sehat. Orang yang terlalu menekankan emosi sering sulit berkomunikasi dengan baik, pasti bawaannya itu pengen marah-marah terus. Dan yang kedua yaitu meningkatkan
perilaku agresif. Misalnya kayak mudah marah dan berkelahi dan sering meremehkan orang lain. Yang ketiga yaitu menumbuhkan budaya bullying. Laki-laki yang dianggap lemah itu pasti selalu dibuat bahan ejekan, dan itu pasti selalu mendapatkan pembulian dari teman-temannya. Dampak toksik kehidupan sosial, dampak toxic femininity di kehidupan sosial. Yang pertama yaitu persaingan sosial tidak sehat. Contohnya itu saling menjatuhkan karena penampilan atau popularitas. Yang kedua yaitu kehilangan rasa percaya diri. Kehilangan rasa percaya diri itu sering terjadi karena terlalu mengikuti standar media sosial. Kan sekarang kayak kalau nggak putih itu nggak cantik kan gitu kan standarnya Indonesia. Yang ketiga yaitu sulit menjadi diri sendiri, yaitu selalu ingin menyenangkan orang lain dan takut ditolak, yaitu dampak bagi kesehatan mental. Toxic masculinity dan toxic femininity itu sama-sama berdampak buruk bagi kesehatan mental. Di antaranya yaitu mengalami stres berlebihan, kecemasan, rendah diri, depresi, overthinking, sulit mengekspresikan emosi, dan kehilangnya percaya diri. Contohnya yaitu laki-laki memendam masalahnya sendiri terus-menerus itu bisa mengakibatkan depresi. Dan perempuan yang terus membandingkan diri di media sosial itu mengalami insecure dan gangguan kecemasan. Jadi kesehatan mental itu sangat penting karena mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan orang lain. Cara mengantisipasinya yaitu cara mengatasi toxic masculinity. Yang pertama yaitu mengajarkan bahwa laki-laki itu boleh menunjukkan emosinya dan membiasakan komunikasi yang sehat, menghargai perbedaan karakter setiap orang, dan tidak menggunakan kekerasan sebagai solusi. Dan cara mengatasi toxic femininity. Yang pertama yaitu meningkatkan rasa percaya diri, tidak membandingkan diri pada standar orang lain, berani menyampaikan pendapat, menghargai diri sendiri apa adanya. Jadi nggak perlu mengikuti standar orang lain, tapi umumnya cewek ya. Jadi secara umum itu ya membangun lingkungan itu yang saling mendukung tanpa menjelekkan satu sama lain, mengurangi stereotip gender, meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental, dan mencari bantuan profesional jika diperlukan.